Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 Up Radio, The Winning Station. Amin ya, kembali lagi nih ya di Market Corner seperti biasa. Hari Senin selalu deh ya, bareng sama Mas Tommy, kita akan mengupdate segala informasi tentu saja tentang seputaran digital marketing. Nah, sekarang ini ya, Novi sudah live melalui akun Instagramnya Up Radio di @upradiosmg. Barengan sama Mas Tommy. Jadi kalau misalkan kamu pengen tahu informasi lebih detailnya, pengen nonton, bisa cek langsung deh ya lewat akun Instagram di @upradiosmg. Nah, Mas Tom, apa kabar hari ini? Bagaimana kabar Yogyakarta? Alhamdulillah baik Mbak Novi. Walaupun panas banget nih. Lagi ini ya, kerasa rada-rada lumayan panas ya setelah mungkin hujan. Kemacetannya luar biasa. Apakah sudah mulai terasa karena momen-momen akhir tahun otomatis Jogja menjadi jujukan masyarakat ya? Bener, macetnya tuh luar biasa banget sih. Kemarin beberapa kali nonton story-nya teman-teman yang ada di Hartono Mall, daerah situ ya, depan-depan situ. Wow, luar biasa. Udah deh ya, sekarang ini luar biasa macetnya Yogyakarta. Tapi berbicara Bener. tentang usaha nih Mas, ini pas banget dengan tema kita ya, pentingnya branding, desain, kemasan untuk bisnis. Ini terkadang orang lupa untuk melakukan hal ini, tapi detailnya seperti apa nanti ya, kita selama kurang lebih sampai jam 11 nanti akan membahas hal tersebut. Mas Tom, tapi boleh kasih tahu dulu deh buat admin ya, sebenarnya apa pentingnya sih sebetulnya dari desain ini berpengaruh dengan produk kita yang kita jual? Ya penting banget sih, karena semua yang kita lakukan, terutama desain, kemudian tadi kemasan, itu adalah sebuah identitas kan. Sebuah identitas dan ciri khas dari produk kita gitu. Nah kemudian kalau kita nanti sudah mulai masuk ke dalam perusahaan, tentunya perusahaan itu kan punya warna perusahaan juga, seperti itu. Sehingga ya desainnya, kemudian kemasan dari produknya itu akan mewakili hal itu semua. Jadi ya penting juga, itu sangat penting, dan sehingga orang tuh nanti juga akan semakin mengenali gitu, mengenali warna-warna, mengenali ciri khas dari ya fasilitas dan kualitas dari produk-produk kita semua. Oke, terkadang kalau misalkan orang nggak ngeh nih ya Mas ya, udah deh ya udah bikinin dong desain yang menarik, desain yang bagus kayak gitu. Ada filosofi-filosofi ya Mas ya, terkadang ya filosofi tersendiri. Contohnya kalau misalkan toko A lah ya, harus warnanya itu biru, yang satu harus warnanya hijau kayak gitu. Ini ada feng shui-nya atau kayak gimana tuh ya? Detailnya kenapa mereka itu Ya kayaknya tentunya memiliki ada. harus ciri khasnya itu sendiri kayak gitu. Ada ya Mas Tom ya, seperti itu ya? Ya pasti ada, pasti ada. Ya ada juga yang tidak terlalu aware dengan kondisi warna. Pokoknya aku sukanya merah ya merah gitu. Jadi sama sekali tidak memperdulikan filosofinya juga ada, tidak memperdulikan feng shui-nya juga ada. Tapi ada juga kebanyakan orang itu memperdulikan tentang filosofinya, tentang feng shui-nya, itu juga ada. Jadi ya itu tidak bisa sebagai apa ya, sebagai tolak ukur juga. Tapi ya silakan. Sesuka kita aja. Tapi kalau misalnya dari kami itu pasti kita akan mencari jati diri dan keberuntungan dulu. Jadi misalnya nih, paling mudahnya adalah dulu ketika orang tua saya sukses tuh, dia pakai warna apa ya bajunya, atau rumahnya warnanya apa gitu ya. Nah ketika sukses-suksesnya mereka itu, orang tua atau kakek atau di atasnya lagi, itu bisa menjadi sebuah tolak ukur buat kita, supaya kita juga ya ada kesamaan dengan mereka suksesannya seperti itu. Oh dulu sukses dengan warna ungu misalnya, ya sudah kita coba gunakan. Jadi jati diri dan keberuntungannya bisa telusuri lewat garis orang tua atau keturunan. Gitu. Macamnya banyak ya Mas Tom ya, hal-hal seperti ini banyak. Ya. Kalau misalkan mungkin ketemu dengan siapa, tulisannya itu kan juga berpengaruh ya, bukan hanya sekedar warna ya. Kalau kita kan tadi masih spesifik di warna aja. Warna ini memang ya warna keberuntungan apa, atau mungkin cocoknya nih untuk barang ini memang warna tertentu nih, biar orang ngejreng misalnya, biar bisa tahu langsung otomatis warnanya itu. Tapi ada juga tulisan ya Mas.
tulisan ini juga sangat berpengaruh, ketebalan hurufnya, kayak gitu kan. Orang tuh selalu berpikir kalau udah ini cocoknya yang bagian ini yang tebal, yang bagian sini ditipisin kayak gitu. Tulisannya Betul, kurang betul. panjang. Ini juga sangat berpengaruh di situ ya. Brandingnya ini biar bisa dapat ya. Tentunya, dan jangan sampai ketika kita membuat sebuah tulisan, itu ada garis-garis yang mengarah ke bawah gitu. Oh gitu. Harus garisnya Kenapa tuh tuh? ke atas, iya dong. Tentunya kita nggak mau ke bawah dong, untungnya. Pasti untungnya Oh. pengennya pasti Heeh. harus naik gitu. Jadi ketika kita misalnya Latin gitu, Latinnya kan kecenderungannya kan pasti ketika menggandeng huruf yang lain kan dia akan ke Ke atas terus atas. ya. Jadi kita Oh, juga oke. harus pelajari hal-hal seperti itu. Baik. Jadi ini belajarnya ini di mana nih kalau boleh tahu nih? Karena kalau misalkan melihat ini kan bukan hanya sekedar sesuatu hal yang simple ya. Oke deh bikinin Heeh. desain kayak gitu, yang bagus, yang cantik kayak gitu. Yang asal-asalan sih nggak pengennya sih seperti itu. Jadi biar bisa taunya tuh kayak gimana nih Mas Tom? Tulisannya yang Ya, yang pertama bagus. tentunya tidak hanya menarik saja ya. Tentunya ya itu Hmm, tadi kita memang harus mempelajari juga apa namanya feng shui ya, bukan feng shui mungkin ya, filosofinya gitu. Jadi tidak sekedar kita karena inginnya seperti ini gitu kan. hmm, Mungkin zaman dulu masih berpengaruh, tapi ketika sekarang ya tentunya tidak, karena orang zaman sekarang ini lebih lebih teknologi banget, lebih modern hmm, lagi. Jadi hmm, kita juga bisa belajar dari YouTube misalnya. hmm, Tinggal kita bikin aja, kita ketikkan aja mau milih apa sih. Oh saya pengen bikin desain gitu. Jadi mungkin hmm. ilmu desainnya harus seperti apa. Kemudian kita Oke, juga bisa melihat dari orang-orang yang memang sudah memiliki desain-desain yang bagus gitu kan. oke. Nah, kita tinggal, oh ternyata begini. Oh jadi kalau bikin logo tuh harus ngantong dulu untuk pemula gitu. Oh jadi logo tuh harus seperti ini. Nah, ya, seperti itu juga Hmm, harus dipelajari tuh. Banyak sih guru-guru di Indonesia gitu. Kayak Pak Bi gitu kan. Pak Bi itu hmm, memang logo apa ahlinya branding, Mas Dodi Zulkifli seperti itu juga hmm. yang ada di Semarang itu juga pakar-pakar untuk pembuatan logo yang keren banget gitu. Oke, jadi sebenarnya banyak ya, tergantung kita mau cari atau enggak nih ya, untuk bisa mengetahui di Betul, mana nih orang-orang yang memang berpengalaman dalam betul. bisnis dalam hal desain, kemudian logo, termasuk di warna. Ini memang semua Mm-mm. berpengaruh seperti itu. Ini baru aja dari branding ya Mas ya, dari logonya. Dan itu kalau harapannya sih bisa tersebar kemana-mana, orang udah langsung otomatis tahu. Nah, kita bahas Betul. lagi langsung ke kemasan nih Mas Tol. Ini menarik nih, kemasan ini yang versi kayak gimana nih yang sekarang ini lagi kekinian banget nih? Wah, kemasan juga sebetulnya sebanding dengan kita bahas branding sih. Jadi ya Mm-mm, kita harus benar-benar mengamati dulu sebelum kita melakukan atau membuat, kita amati dulu seperti itu. Kira-kira misalnya saya mau jualan tentang sambal pecel gitu. Sambal pecel mm. tuh ternyata kemasannya cuma plastik gitu doang. Kenapa nggak dibikin Iya, kayak ada sekarang ada yang pakai besek, ada yang pakai kardus yang warnanya luar luar biasa keren juga gitu. Jadi mm-mm, dipelajari dulu. Memang semuanya harusnya begitu sih ya, sebelum kita mm, melakukan sesuatu apapun itu gitu kan, mm, kita pelajari dulu gitu, bener nggak sih gitu kan. Nah, contoh yang paling inilah, kita mau belajar naik sepeda gitu, ya kita pelajari dulu, ini sepedanya kayak gimana sih, apa model sepeda gunung, atau sepeda balap, atau sepeda mini mm, biasa, itu kan dipelajari dulu sifat dan mm. karakternya gitu. Jadi sama Baik. juga ketika kita mau bikin kemasan, oh saya produknya ini bisa cair gitu, berarti saya harus seperti ini. Kalau misalnya Mm, cuma mau pakai plastik, plastik dengan ketebalan berapa mili. Nah, itu oke. perlu di apa pelajari semua dulu baru lakukan gitu. Oke, jadi bukan hanya sekedar asal-asalan ya. Oh, udah Ya punya ini pasti. nih usaha, langsung aja deh kita jualan. Itu pun juga sebenarnya memungkinkan ya Mas ya. Kalau misalkan punya Boleh, barang boleh-boleh kayak aja. gitu, boleh-boleh saja. Namun alangkah lebih baiknya kalau tadi kata Mas Tom adalah kita harus belajar dulu nih ya, termasuk dari desain, kemudian supaya memiliki Mm-mm. ciri khas ya Mas ya. Kalau usaha itu Betul, ketika betul. memiliki logo sendiri, memiliki warna tersendiri, ada ciri khas, ada jati dirinya seperti itu Pasti, ya. pasti. Oke. Nah, tapi balik lagi nih, modal ini juga berpengaruh nih kalau udah kayak gini nih. Nggak main-main nih. Kalau udah ngomongin soal hal-hal seperti itu, kita harus saling ketahui bareng-bareng. Ada modalnya yang harus kita keluarkan, ada effortnya, ada usahanya kayak gitu. Nah, Ini gimana nih, betul. Mas? Untuk mensiasati hal-hal seperti itu?
Contohnya misalkan saya ingin pengen jualan nasi apa ya yang lagi rame ya, nasi kulit lah ya. Ini kan lagi populer banget nih di Semarang nih. Nasi kulit terus bla 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 dan isiannya kayak gitu. Pasti kan butuh boxnya, butuh warnanya yang Mm-mm, cantik. Di balik itu mm-mm. semua ada modalnya. Ini gimana nih Iya dong. perputarannya nih? Ya pastinya kan ketika kita belajar ya kan, oh saya pengen bikin desain, oh nih saya butuh box nih gitu kan. Mm-mm, Setelah kita akhirnya memutuskan oh desainnya seperti ini, kemudian tentunya kita akan pergi berkeliling ke toko-toko yang menyediakan box-box itu kan. mm-mm. Biasanya sih toko tersebut juga sudah menyediakan untuk mencetak sekaligus desain-desainnya kayak gitu. Oke. Nah kemudian tinggal kita tanyakan kan, tinggal kita tanyakan. Biasanya mereka juga ada minimal apa namanya pemesanan, misalnya 100 box itu Mm-mm, minimal untuk misalnya kita mau beli gitu. Nah 100 box itu kira-kira berapa duit ya? Berarti mm-mm, kan harga boxnya dan harga kemas apa desain cetaknya gitu kan. mm-mm. Ya sudah, kita tinggal kalkulasi aja. Nah, saya sendiri kira-kira ketika jualan, sanggup nggak habis dari 100 box itu atau 100 kardusnya itu gitu. Mm-mm, Nah, mm-mm. kalau memang sanggup ya sudah, ya kita terus saja pesan dan pesan seperti itu. Ya, disesuaikan sih sebenarnya dengan kondisi yang memang kita sanggup untuk Oke. mengerjakannya. Jadi sebenarnya nggak mau maksa ya, segala sesuatunya kalau Enggak, misalkan dipaksa pun juga nggak baik ya Mas ya. betul. Makanya memang perlunya belajar, mungkin juga kita perlunya diskusi. Mm-mm. Diskusi tidak hanya kepada guru, tapi diskusi juga kepada si penjualnya gitu. Kira-kira Mm-mm. kalau saya bisanya begini, enaknya saya ordernya berapa dulu ya gitu. Bisa nggak kira-kira Oke. saya sekian dulu gitu. Nah silakan. Itu pasti mereka juga punya apa namanya solusi-solusi yang mencerahkan kita juga. Nah kemudian Asik. di sisi lain kita juga harus merasakan bahwa saya seorang pelanggan gitu. Ketika pelanggan ingin memesan atau membeli produk kita, tentunya pasti yang ingin mereka alami adalah kemudahannya, Mm-mm. kemudian kualitasnya, Betul. kemudian akhirnya nomor tiga itu biasanya baru desainnya gitu. Karena mereka kalau biasanya dengan kuliner gitu, mereka desain itu mungkin agak tidak nomor satu gitu. Tapi ya, oh Mm. ini kualitasnya bagus nih, bungkusnya bagus nih. Itu dulu Mm. sih. Gitu. Kesannya tuh kalau ketika melihat ada packagingnya lengkap dengan desainnya, wah ini brandnya lumayan ini nih, apa lumayan mahal nih ya. Kan kesannya Mm-mm, seperti itu mm-mm, ya Mas Tom ya. Kayak punya kelas mm-mm. sendiri lah ya, seperti itu bisa dibilang. Betul, betul. Ya mau Jadi nggak mau memang kita harus siapkan modalnya, iya kan? iya, baik. Mau nggak mau di situ tuh harus ada modal yang memang kita sisihkan, mungkin dari sebagian Heeh, keuntungan-keuntungan kali ya yang sudah didapatkan iya, untuk bisa terplanning dan kemudian bisa deh ya membuat produk dengan packaging yang berdesain dengan warna-warna yang menarik seperti itu dan betul, betul. konsultasi kembali lagi. Karena terkadang ada juga produk-produk yang besar di tengah jalan ganti nama, di tengah jalan ganti logo kayak gitu kan ya Mas ya. Bisa terjadi kayak gitu. Jadi memang kita harus selalu yang namanya belajar dan terus belajar seperti itu. Nggak henti-hentinya untuk belajar sih ya. Nah, ada juga Mas, Mm-mm, sekarang ini kan yang lagi rame seperti saya tadi bilang ya, seperti olahan makanan seperti itu ya. Itu mm-mm, produknya kemudian saat ini masih di package dalam bentuk styrofoam aja. Itu juga ada. Ini mm-mm, untuk mm. mensiasati nih ya, ketika modalnya belum ada atau mungkin belum cukup lah Iya, ya, iya, masih iya. nabung-nabung. Ini cara paling praktis untuk kita bisa branding, desain, kemasan untuk bisnis usaha kita tuh kayak gimana tuh? Untuk Ya mengakalinya kayak gitu. kita bisa bikin stiker yang ditempel di styrofoam. Nah, kemudian Oh, kalau hmm, kita makanan ya, makanan dan itu di dalam styrofoam itu sebaiknya hmm, ada lapisan misalnya kertas minyaknya. Jadi jangan sampai benar-benar langsung menyentuh ke styrofoam karena itu nggak bagus. hmm, Ya hmm. kan, jadi apa untuk kesehatan orang yang menikmatinya itu nggak kurang baik sih, sehingga harus ada Oke. mungkin ada plastiknya, ada kertas minyaknya, sehingga benar-benar makanan kita itu tidak langsung tersentuh sama styrofoam ya. Tahu sendiri Hmm. styrofoam itu kan ada bahan kimianya kayak gitu Iya, kan. baik, Nah baik. itu juga harus dipikirkan. Kemudian supaya ketika styrofoamnya sudah ditutup, kita tempel aja dulu dengan stiker, bisa bulat, bisa kotak dengan Hmm, ragam desain yang memang kita sudah persiapkan sebelumnya. Jadi ya biar orang mengenal dulu juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Jadi hmm, ketika nanti kita sudah semakin mapan dan kita bisa berkembang untuk menciptakan sebuah kreasi desain kemasan yang lebih baik hmm. dari sebelumnya,
barulah itu dilakukan. Karena memang ya bagusnya sih step by step sih. Misalnya kita memang kemampuan kita belum punya modal yang cukup tinggi untuk membuat sesuatu yang sangat bagus gitu kan, ya sudah kita step by step dulu. Yang penting apa, produk kita dikenal, mereka oke dengan semua apa namanya kualitas dari produk kita, ya sudah silahkan lakukan penjualan dulu, semakin mapan bikin nanti kemasan-kemasan yang baik lagi. Baik, jadi paling nggak minimal ada inisiatif untuk membuat stikernya ya di situ ya. Jadi orang tahu nih, oh produk ini tuh mereknya A loh, kontak personnya jangan sampai lupa untuk dicantumkan ya. Terkadang tuh orang tuh kalau misalkan, ini enak banget kok makanannya kayak gitu, tapi nggak tahu tuh kontaknya berapa ya kan? Karena terkadang kan nggak semua produk olahan makanan itu memiliki media sosial ya. Terkadang kan kalau orang memang gampang sih memang searching by Instagram atau mungkin by Google kayak gitu. Tapi di sana pun terkadang nggak ada tuh nomor teleponnya. Kali-kali aja mungkin ditambahin kali di stikernya kontak personnya berapa bisa untuk memesannya kayak gitu. Namanya apa, kemudian nomor teleponnya berapa. Karena jujur aja nih Mas Tom, aku ada kalau misalkan Mas Tommy tahu puding yang ada motif-motifnya kayak bunga atau yang dibuat yang di dalam gitu ya? Iya, yang di dalamnya itu Mas. Saya tuh sampai bingung. Aduh, ini tuh belinya di mana ya? Kalau enggak gara-gara si ibu aku itu nempelin stikernya yang ada di produknya dia kan dalam bentuk cup gitu kan ya. Di atasnya ada stikernya, ada tulisan nama produknya, kemudian nomor teleponnya. Kalau enggak karena gara-gara stiker itu, udah deh nggak bisa pesan, nyarinya juga bingung. Jujur aja tuh Mas, pengalaman sendiri kayak gitu. Jadi kayak oh iya ya, betul ya, pentingnya kita harus mencantumkan nomor telepon dalam setiap produk yang mungkin kita punya usaha kayak gitu ya. Itu pentingnya di situ tuh. Jadi ketika orang nggak tahu, ini loh bisa pesennya di nomor telepon ini kayak gitu. Meskipun mungkin produknya belum begitu terkenal banget, tapi kan kalau misalkan udah menarik gitu ya mau nggak mau harus dapat tuh kontak. Iya dong. Ya makanya itu pentingnya bahwa produk kita harus dikenal dulu ketika memang kita punya usaha seperti itu, ya silahkan. Jadi mungkin kita cuman punya kemasan tuh sederhana, nggak ada masalah gitu. Coba sekarang kita juga lihat nih orang-orang ya mungkin yang zaman-zaman dulu jualan bubur sumsum, jualan jenang-jenang yang zaman dulu itu kan juga mereka cuma pakai daun pisang yang nggak ada sebuah apa namanya kemasan-kemasan tertentu karena memang sudah sangat terkenal saat itu, nggak ada masalah sih sebetulnya. Jadi memang ya jangan membuat kita kemudian apa ya insecure kali ya dengan usaha sebelah kok kayak udah maju banget, bisa brandingnya luar biasa. Lewat stiker kecil-kecil aja kita juga ini ya bisa memasarkan produk kita, bisa membranding produk kita secara nggak langsung mulut ke mulut kayak gitu ya Mas Tom ya. Iya dong. Jadi yang menurut saya nih yang harusnya keren adalah orang mengenal dulu produk kita gitu loh. Tapi kok ini kemasannya jelek banget ya, tapi kan kamu belum merasakan gitu. Karena banyak kita lihat ini ya, aku boleh sebut merek nih ya. Boleh silakan. Pernah tahu Getuk Trio Magelang kan? Iya tahu. Coba lihat deh. Itu padahal itu kan kondang banget, enak banget. Sampai sekarang nggak ada perubahan loh. Ya, packagingnya masih gitu, sama. Gitu, gambar ya. Iya. Bener. Betul. Jadi itu keren banget. Jadi ketika orang tuh, aduh kok produknya kayak gini. Ya produknya yang penting adalah kondang, terkenal, enak, pelayanannya bagus gitu. Itu dulu yang jadi poinnya. Barulah kalau memang kita ingin menciptakan sesuatu yang menjadi sebuah nilai tambah buat produk kita ya boleh. Ya mungkin ya desainnya, ya kemasannya silakan aja. Tapi yang penting di awal sebelum kita mungkin punya kekurangan di modalnya ya, yang penting produk kita dikenal dan digunakan sama orang-orang. Itu dulu. Kualitas dari produk yang kita juga berpengaruh ya Mas Tommy ya. Betul. Nah ini kalau kita dari tadi ngebahasnya tentang produk makanan nih Mas. Otomatis kalau misalkan makanan ini semua orang sih melihatnya memang dari situ ya, kualitasnya dulu nih, rasanya kalau udah memang mantep otomatis semua orang bakal cari seperti itu. Ada kalau misalkan jualan baju nih Mas, ini berbeda cerita dong. Packaging ini kan menjadi sesuatu hal yang perlu dan kekinian kali ya. Harus ada box coklatnya, kemudian pakaiannya ditata cantik kayak gitu. Habis itu dikasih kertas-kertas yang apa sih untuk hiasan-hiasan. Jadi orang ketika buka
itu ketika dibuat Instastory itu nggak malu-maluin lah, intinya seperti itu. Mas Tommy mungkin pernah dapetin kayak bungkusan baju atau aksesoris yang seperti itu, Mas Tom? Ya, tergantung dari harganya sih ya. Tergantung dari Oke, harganya, baik. kemudian kekuatan dari online shopnya atau brandnya seperti itu. Ada juga sih waktu itu beli kemeja batik tulis dari Jogja, dan memang kemeja ini harganya mahal sekali, di atas 1 jutaan lah kayak gitu. Dan menggunakan sebuah kemasan kardus coklat seperti itu, dan itu adalah yang daur ulang justru. Jadi kemasan yang dia buat itu daur ulang, jadi sehingga malah menarik kan. Nah, tapi kalau misalnya kita beli yang biasa-biasa aja ya paling kantong plastik yang biasa juga gitu. Tapi nggak ada masalah sih. Ya kalau masalah yang kayak gitu-gitu sih masih oke lah. Kemudian misalnya saya beli strap jam gitu. Strap jam pun yang dari harga 100.000 sampai yang harga di atas 100.000 pun cuman kemasannya kan sangat-sangat biasa sekali gitu. Jadi yang penting adalah kualitas dari apa yang kita kirimkan kan gitu. Sama ya kita branding dari logonya kita, logo mereknya kita itu juga akan menjadikan nilai tambahnya, bukan hanya sekedar di kemasannya. Baik. Jadi memang ya kualitas produk ini harus kita kuasai benar-benar dulu ya Mas ya. Kualitas produknya dibagusin kayak gitu. Betul. Kemudian ditambah dengan branding lah ya, sedikit demi sedikit otomatis ya orang akan mengenal dan paham akan produk-produk yang memang kita jual seperti itu. Oke, menarik nih. Jadi nggak melulu nih harus kita mentingin banget yang namanya untuk packaging seperti apa, semenarik mungkin. Ini masih bisa untuk ke nomor sekian lah ya, bisa dibilang. Seperti itu kah? Iya gitu ya Mas ya. Jadi yang paling penting adalah produknya, isinya dulu nih seperti apa. Iya. Karena kan orang lain yang akan menikmatinya kan, entah itu kuliner, entah itu fashion dan apapun itu, ya orang lain gitu. Jadi bukan benar-benar kita egois, aku maunya kayak gini kok. Ya, tapi orang lain bisa menerima itu enggak? Tentunya belum tentu kan. Harusnya kita itu memenuhi kebutuhan para calon-calon pelanggan kita. Bukan ini pokoknya aku mau inginnya merah ya kamu harus menerima merah. Oh, tidak bisa seperti itu sekarang gitu kan. Karena sekarang kebanyakan orang kan kesenangannya, favoritnya itu kan bermacam-macam gitu. Ya kita penuhi kebutuhan mereka supaya produk kita cepat laku juga, laku keras kan gitu. Oke, jadi ini nggak main-main nih ya, memang ya kualitas dari produk kita ini yang menjadi poin utama nih admin ya. Mungkin kalau misalkan kamu memiliki usaha, entah itu kulineran atau mungkin produk-produk clothingan seperti itu, jahitannya kayak gimana nih, bagus atau enggak nih, baru nanti kita memikirkan yang namanya packaging kayak gitu. Entah meskipun dibungkusnya dengan plastik biasa, kemudian dikirim ke customer ketika jahitannya rapi, produknya dinilai kayaknya bagus, harganya juga affordable mungkin untuk sebagian orang kayak gitu, atau memang bener-bener bagus banget dan affordable, ini otomatis ya orang tuh bakalan repeat order ya Mas Tom ya. Pasti, itu udah pasti deh. Orang sangat senang dengan produk kita, pastinya dia akan terus-terusan kan order kayak gitu. Baik, aku kemarin juga sempat membaca beberapa review dari salah satu produk skincare juga. Ini udah brand besar loh, kok nggak ramah lingkungan sih, kayak gitu. Ada juga ya seperti Mas Tawi bilang tuh tadi tuh, ramah lingkungan ini atau produk-produk yang didaur ulang packaging dari sampah-sampah ini juga ternyata lagi ngetren banget loh Mas sekarang ini, karena dari produk dengan menggunakan kaca yang kaca yang transparan seperti itu, banyak orang yang komplain kok produk besar masih pakai kayak gini sih, kalau yang udah belinya cuman ratusan nggak apa-apa, kalau ribuan atau puluhan ribu ini sampahnya gimana? Ada yang seperti itu Mas Tom. Masyarakat Indonesia ini mulai kritisnya luar biasa banget. Tapi memang ini kembali lagi ya, planning hal-hal seperti ini ketika ingin membuat sebuah branding atau mungkin packaging, ini juga harus melihat situasi ya. Jadi ketika memang lagi ngetrennya pada suka yang namanya produk daur ulangan atau sampah-sampah yang bisa kita gunakan kembali, ini yang lagi ngetren sekarang ini, mungkin kita bisa memanfaatkan hal tersebut seperti itu ya. Ya, dan juga harus dijelaskan gitu kan, produk ini adalah daur ulang, kayak di yang batik tulis tadi yang saya beli itu di kemasannya ada tulisannya daur ulang ini adalah bla bla. Ya, dia bikin sedikit storytelling tentang daur ulangnya itu apa saja sih.
Sehingga ini selain saya mendapatkan sebuah kemasan yang sangat, sebetulnya tuh kemasan ini akan terlihat jauh lebih murah dibandingkan kemeja batik yang saya beli jutaan itu kan. Tapi karena dia ada apa namanya, informasi yang bagus juga. Oh, ternyata keren juga, dia bisa bikin kemasan menggunakan kertas-kertas daur ulang sehingga bentuknya seperti ini, itu keren banget gitu. Jadi ya kita harus terus apa namanya, ciptakan storytelling ketika memang kita menggunakan daur ulang, sehingga orang tuh oh ternyata ini gampang banget misalnya membuangnya atau menghancurkannya dan sebagainya, jadi orang nggak kepikiran hal yang lain aneh-aneh lagi gitu. Siapa tahu botol-botol tadi justru jadi koleksi kan di tempat ruang tamu atau kamarnya dia, ya silahkan gitu aja. Iya ya, jadi ini bisa menjadi storytelling baru ya Mas ya, ketika ini bisa loh dimanfaatkan. Jadi dari pengusahanya sendiri ya yang mendesain hal itu ya, mempromosikan kepada customernya ya. Ini botol bisa loh dibuat menjadi ini atau dikreasikan menjadi ini. Wah, ini terkadang pengusaha sering lupa tuh Mas Tom kayak gitu tuh. Taunya ya udah asal jualan aja, tapi tanpa berpikir efek sampingnya yang sering diprotes sama masyarakat tentang sampah-sampah itu. Baik, jadi ini pengetahuan baru nih. Ketika kita memang memiliki usaha dengan mungkin branding kita yang sudah mumpuni, bagus, mungkin dari packaging, mungkin kita bisa menyelipkan storytelling sedikit kali ya. Ini bisa loh diolah menjadi ini bisa dimanfaatkan menjadi apa, seperti itu. Jadi sampah atau barang yang kita produksi ini pun nggak jadi mubazir lah ya, bisa dibilang. Betul. Waduh, ini menarik nih Mas Tom. Jadi makin tahu nih informasinya kalau seperti ini. Dan ini juga bisa menjadi ciri khas tersendiri ya. Ketika tadi contohnya produk batiknya yang Mas Tommy beli, ini kan pasti orang langsung otomatis tertarik, wah ini produknya bagus meskipun harganya mahal, tapi mensupport sampah-sampah yang ada. Jadi orang pikirannya, wah ini produknya ramah lingkungan banget nih yang punya usaha, kayak gitu ya. Iya, betul sekali seperti itu. Oke. Aduh, keren nih. Kalau udah ngobrolin soal packaging, ini manfaat side effect-nya itu tanpa terasa kita bakal ngebongkar satu persatu tuh. Terus apa lagi ya? Ketika plastik nih Mas Tom. Kita berbicara tentang plastik, sampah plastik ini kan memang sekarang ini juga banyak sekali dan masih digunakan sampai sekarang. Tapi ada juga yang sekarang ini lagi ngetren plastik tapi bisa untuk hancur dengan sendirinya ketika terkena air. Mas Tommy juga tahu ya, elastisitasnya itu juga luar biasa, terutama mungkin yang punya usaha catering atau mungkin punya usaha makanan lah ya, kulineran. Ini plastik yang mungkin kita seringnya menggunakan yang hitam kayak gitu, ini kita bisa beralih ke situ otomatis, tapi juga harus dengan storytelling tersendiri ya Mas. Iya, pastinya. Jadi orang Indonesia tuh perlu diinformasikan, perlu diedukasi lah mudahnya kayak gitu kan. Poinnya di situ mereka ya. juga paham. Nah, kepahaman ini memang yang masih kurang sih di Plus 62 ini. Baik. Jadi seberapa seringnya kita menginformasikan, seberapa pahamnya customer kita, ini menjadi sebuah keuntungan sebenarnya untuk pengusaha ya. Iya dong. Nah, ini kan banyak juga. Paling gampang inilah ya, ini memang bukan kemasan ya, tapi ini kan perusahaan yang cukup terkenal di Indonesia. Contohnya ternyata 1 Desember itu yang non chip sudah nggak bisa dipakai. Itu kan mengganggu orang-orang yang tidak menerima informasinya, dan ternyata informasinya itu juga sempit sekali gitu. Nggak semua orang ternyata mendapatkan informasi itu, dan ketika kita ngurus ke perusahaan tersebut, antrinya luar biasa. Itu kan nggak enak banget gitu kan. Saya punya nominal tabungan yang gede di sana, kenapa jadi cuma segini gitu. Oke, jadi ini berpengaruh juga ya seberapa aware-nya pengusaha kepada yang namanya customer nih. Kali-kali aja mungkin informasinya lebih lebih disebarkan, atau mungkin person to person-nya ya Mas Tommy ya, kontaknya bisa dihubungi sendiri kayak gitu. Balik lagi nih, ketika berbicara tentang usaha, bagaimana nih database-nya kita nih kalau udah kayak gini nih? Ya, betul. Database-nya seberapa sering kita miliki, mungkin data-data dari pelanggan kita, ini bisa juga nih untuk kita share ketika lagi ada promo, ketika lagi ada packaging baru, lagi ada kemasan yang menarik, kita bisa menginformasikannya kepada customer-customer kita.
Oke deh, ini menarik banget kalau udah ngobrolin sama Mas Tommy, entah itu apapun masalahnya tentangnya digital marketing, branding, lengkap deh ya informasinya selalu seperti itu. Mas Tom, untuk closing statement Mm-mm. deh ya, mungkin bisa di-share ke teman-teman tentang pentingnya branding desain kemasan untuk bisnis, silahkan. Ya, branding dan kemasan itu tentunya penting ya. Jadi itu kan sebuah unsur yang menjadi sebuah identitas dari apa yang kita lakukan gitu, atau usaha kita, atau toko kita, atau apapun Hmm. itulah. Walaupun Hmm. kita ini bukan seorang produsen, kita ini mungkin cuma seorang reseller atau apapun itu, tapi itu semua akan menjadi sebuah kekuatan dari jualannya kita. Dan orang tuh ketika sudah mengenal kita, itu ya repeat order itu akan lebih mudah, kemudian penjualan juga akan semakin naik secara signifikan, sehingga perlu juga harus kita urus ya, kita pelajari tentang yang namanya branding dan bisa kemasan kayak gitu. Kalau misalnya kita produsen ya tentunya kita harus bisa mendapatkan desain yang mantap, bukan cuman bagus aja ya, bagus itu mungkin menurut kita. Nah, memang harus kalau kita tidak bisa membuat sendiri, tentunya harus kita serahkan pada ahlinya supaya si ahlinya ini membuatkan desain yang bagus untuk calon-calon pelanggan kita, bukan karena kita loh ya. Oh ini bagus nih, tapi pelanggan biasa aja kan, jangan sampai kayak gitu juga gitu kan. Artinya orang ketika melihat desain pun juga tertarik, desainnya bagus nih. Nah kemudian dia akan keduanya produknya ternyata bagus juga. Nah begitu juga dengan kemasan kan seperti itu. Kemasan itu bukan bagus menurut kita, tapi ya lagi-lagi ke calon-calon pelanggan. Kemasannya enak nih. Pas kita misalnya harus makan, harus take away gitu ya, ini kuliner lagi gitu. Take away ternyata enak, aman gitu. Ya itu harus perlu dipertimbangkan. Jadi ya kita harus garis bawahi adalah desain dan kemasan penting gitu. Oke. Penting ya, penting. Tapi seberapa kita berpengaruhnya kembali lagi kepada kualitas produk yang kita miliki ya Mas Tom ya. Kualitasnya bagus, packaging dan brandingnya bagus. Ini udah checklistnya udah luar biasa kayak gitu usahanya. Selain itu juga tambahannya menginformasikan lagi, mengedukasi customer. Ini juga penting. Dan itu tidak boleh untuk dilupakan seperti itu. Baik Mas Tom, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya minggu hari ini. Aduh, hari Senin kalau udah ketemu sama Mas Tom makin semangat untuk berjualan dan berusaha lagi. Alhamdulillah. Oke, kita ketemu lagi besok hari Senin ya. Pastikan untuk Aminia mungkin yang setiap hari Seninnya ingin menambah pengetahuan tentang digital marketing, tentang usahanya mungkin ingin lebih maju lagi dengan cara branding-branding yang luar biasa. Jangan sampai lupa untuk dengerin ya setiap hari Senin di jam 10:15. Oke, Novi pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.